Pomosda termasuk unit pelaksana pendidikan di bawah naungan Yayasan Lil Muqarrabin yang menerapkan satu kesatuan sistem madrasah atau sekolah dengan pondok. Memang karena struktur kultur masyarakat pada saat sudah dibedakan antara kehidupan agama dengan kehidupan dunia, kemudian paradigma kita adalah kesatuan sistem. Pada saat awal kita menyampaikan memang ada tantangan-tantangan, boleh dikatakan berat ya, sebenarnya juga enggak dikatakan ringan ya, tapi ada beban ya. Karena pada saat perspektifnya kita selalu ditunjuk sebagai, akhirnya dikatakan sebagai pondok dunia kan, hanya dunia. Padahal awal itu petunjuk yang kami terima itu dari pendiri ini ya, itu dikatakan bahwa sesuatu ilmu dikatakan dunia atau akhirat itu sesungguhnya diniat dan tujuan. Sebagai contoh begini, kalau kita mempelajari matematika tapi kalau niatannya matematika, ekonomi, kalau niatannya untuk ibadah, niatannya untuk akhirat, niatannya untuk mendekat, berarti itu ilmu agama. Tapi kalau belajar Al-Quran, belajar Quran hadis, khulasoh, agiatul awam, tapi itu digunakan untuk mencari nafkah supaya dapat menyampaikan dan sehingga mendapatkan target dan gaji seperti guru, ini yang berorientasi, berarti itu ilmu dunia. Itu yang ditekankan oleh kiai kami saat itu, guru kami. Itu satu nuansa berlatar belakang. Kemudian saat kita menyampaikan kepada masyarakat hal-hal nuansa, ayo baca Al-Quran. Al-Quran itu ada yang basah, ada yang kering, kan gitu. Ada Quran basah, ada Quran kering. Ada kitab garing, ada kitab teles. Ya, orang mengatakan dulu begitu ya, Quran garing, Quran teles. Nah, itu pimpinan mencoba merealisasikan ini dan itu diterapkan di masyarakat. Tantangan yang berat memang, pondok kok nggawe kebun, pondok kok ngajari tani gitu saat itu. Itu memang tantangan. Kemudian untuk merubah paradigma mindset di masyarakat, contoh di pertanian, satu sisi saja tanpa pondoknya, katakanlah dinas pertanian sekalipun, betapa sulitnya mereka memasukkan sebuah ide tanaman padi itu dengan tanam muda, itu berapa sulitnya. Sebagai contoh hal itu, apalagi ini masalah keyakinan atau kepercayaan, sehingga kami sedikit banyak pernah mendapatkan hantaman ini. Tapi alhamdulillah kami mau coba teman-teman semuanya dengan realisasi fakta ini kita ajak langsung terjun di lapangan. Ustadz saya minta untuk latihan pertanian, peternakan, ning yo iso maca Quran. Ya karo maca itulah kemudian dikolaborasikan itu sehingga orang mau ngomong tok, sebab ngomong tok kaburan maktan murka Allah bagi mereka yang roh konsep tapi ra iso praktekne. Nek sing salah mung iso dalili ora iso nyatake ya. Titik balik itu secara total memang tahun 2002 itu mulai ada titik balik, walaupun ada pro kontra, tapi sudah banyak pro ya, ada banyak yang mendukung, mensupport. Kemudian sering waktu, kemudian kita melihat support sangat kuat itu pada saat tahun 2010. Itu kita mulai ada momen-momen kita diminta dari pihak provinsi, dari pondok pesantren, ya dari pondok pesantren itu kita juga mewakili pondok pesantren di Jawa Timur, kita mewakili di Malang, kita mewakili di Jakarta, kita pernah mewakili produk-produk pondok pesantren Nusantara di Bandung. Di Jawa Timur ketepatan nggak banyak, akhirnya yang dilihat sini kita yang dikirim. Kemudian pada saat kita pramuka pondok pesantren itu ternyata juga itu yang dikirim di Maluku ya. Saat itu di Maluku kita juga yang dikirim. Kemudian kita ada nilai lebih, pada saat itu ada unsur keterampilan dari santri yang tidak hanya ternyata akan ngaji tok begitu ya, kemudian ternyata bisa realisasi secara fakta. Kemudian secara floor dalam perkembangannya itu di tahun 2013 baru memang ini sudah mulai dilihat dari pusat, dari Jakarta. Sekarang ini
dari Dirjen Pertanian, Kementerian Pertanian, profesor-profesor pertanian, energi alternatif. Ini sangat sering sekali sudah ke sini. Sehingga sedikit banyak kita juga cukup mewarnai ke beliau. Sehingga saya sendiri juga masuk di tim pusat ekonatur. Di dalam perkembangan mindset paradigma Islam yang selama ini terpisah antara kehidupan akibat keilmuan yang dipisah, ilmu akhirat yang mesti ngomong dunia, ngomong akhirat toh, kitab ngaji, tapi melupakan dunia. Ini sudah saatnya untuk kita saling menguatkan, bukan ditanggalkan ya, tapi pemahaman ini untuk ditanggalkan. Proses pembelajaran yang kita laksanakan dimulai dari sejak pukul 6.30 itu anak-anak sudah dikondisikan untuk latihan kedisiplinan melalui upacara apel pagi, doa pagi bersama di lapangan. Cara apel pagi, doa pagi bersama di lapangan. Kemudian dilanjutkan untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas. Biasanya di dalam etika pendidikan yang kita laksanakan itu diawali dengan membaca suratul Fatihah. Yang tahun ini saja karena informasi regulasi yang ada bahwa dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Untuk tahun ajaran yang berjalan ini kita mulai dengan lagu Indonesia Raya sebagai penyemangat awal. Di samping itu juga kita kuatkan lagu-lagu yang diubah, dikaryakan oleh guru kita, Bapak pimpinan kita. Kemudian secara regulasi yang ada kita juga melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional, bahwa di dalamnya juga ada mata pelajaran umum. Di samping mata pelajaran umum kita juga menggunakan kurikulum kediniahan, yang mana antara pelajaran umum dengan pelajaran keagamaan ini satu paket kesatuan yang dilaksanakan di Pomosda. Kemudian di sela-sela istirahat ini kita kuatkan dengan kata-kata motivasi yang diambilkan dari hadis, juga dari kata-kata karya imam-imam terdahulu, mulai dari kata Imam Ali, kata Imam Al-Baqir, dan lain sebagainya. Kemudian di akhir pembelajaran, ini yang biasa kita lakukan adalah mereview balik apa yang telah diajarkan sejak pagi sampai siang tadi atau selesai di hari itu. Karena secara kapasitas otak, pada saat tidak ada review materi, maka yang terjadi adalah lupa gitu. Jadi di sana kita agendakan sejak pagi sampai siang. Di akhir pembelajaran kita alokasikan beberapa waktu untuk mereview kembali apa yang telah dipelajari sejak pagi sampai akhir pembelajaran itu. Gunanya adalah perkuatan memori sekaligus untuk kapasitas ruang di dalam otak santri supaya bisa mendapatkan review lebih kuat dan menancap lebih dalam. Secara data memang kita mendapatkan santri dari berbagai macam daerah, dan mayoritas memang dari luar daerah. Mereka datang ke sini dengan berbagai macam background, baik itu budaya, baik itu karakter yang terbawa dari daerah masing-masing.
Tantangan awal di Pomosda ini adalah pengkerasanan. Jadi upaya yang kita lakukan guna pengkerasanan ini adalah dengan berbagai macam kegiatan yang menarik. Salah satunya adalah diawali dengan adanya orientasi. Kemudian setelah orientasi ada matrikulasi, kita petakan bagaimana kapasitas santri yang beragam tadi, kita cari satu titik temu untuk bisa kita jalankan program pembelajaran lanjutannya. Guna perkuatan, guna memposisikan bagaimana perlakuan yang diberikan kepada masing-masing santri ini menyatu dalam sebuah paket pembelajaran yang ada di Pomosda.